Kita masuk ke pokok bahasan perubahan sosial dalam arus globalisasi. Kuliah kita selama ini menggambarkan manusia itu dalam unit sosial atau manusia yang banyak itu bukan hanya satu-satu orang, yang banyak itu berinteraksi, lalu digambarkan membentuk suatu struktur, membentuk pola-pola interaksi tertentu, itu yang biasanya Anda bicarakan. Lalu berbicara terkait dengan bagaimana struktur itu membentuk pola-pola tadi, pola interaksi tadi membentuk struktur yang bisa digambarkan seperti piramida. Itu yang kalian sebut atau yang kita pelajari sebagai stratifikasi sosial. Tetapi Anda juga belajar bahwa di dalam masyarakat itu ada yang disebut budaya. Ada aturan-aturan yang mengatur bagaimana orang berinteraksi. Itu yang kita katakan budaya. Jadi masyarakat itu bisa digambarkan sebagai kelompok-kelompok atau pengorganisasian orang-orang. Jadi pengelompokan-pengelompokan ada dikelompokkan menjadi yang disebut kelompok kecil, yang disebut asosiasi, yang disebut organisasi, ada yang disebut suku, ada yang disebut organisasi, asosiasi, kelompok, komunitas. Nah, itu semua adalah pengelompokan masyarakat. Jadi orang sosiologi itu punya atau kita ketika memandang kehidupan manusia itu bisa kita lihat sebagai pengelompokan orang-orang begitu ya. Kita juga bisa melihat orang-orang itu berinteraksi. Lalu kita juga bisa melihat orang itu sesungguhnya tergerak berperilaku itu karena budayanya, budaya di dalam masyarakat itu atau acuan nilai-nilai yang dipegang orang itu. Lalu kita juga membicarakan tadi yang saya katakan bahwa ketika membentuk pola tertentu itu boleh juga bisa digambarkan sebagai stratifikasi. Orang dibeda-bedakan, ada yang statusnya paling rendah, ada yang tengah-tengah, ada yang paling tinggi. Itu kita gambarkan seperti itu. Itu masyarakat, semua penggambaran mengenai masyarakat. Lalu kita juga membicarakan bahwa stratifikasi itu, susunan-susunan itu, ada yang membentuknya orang yang paling di bawah itu adalah orang yang paling tidak berkuasa. Yang di atasnya agak berkuasa, yang paling tinggi adalah paling berkuasa. Jadi strata itu, tingkatan-tingkatan itu menunjukkan bahwa itu kelas-kelasnya orang. Lalu yang belakangan, minggu lalu Anda diajak berpikir bahwa masyarakat itu bisa juga dilihat dalam stratifikasi antara laki-laki dan perempuan. Jadi itu cara melihat masyarakat. Ada lagi yang Anda diajak melihat bahwa interaksi itu semua terjadi melalui proses komunikasi. Lalu Anda dikenalkan ada yang disebut komunikasi untuk pembangunan dan juga komunikasi untuk perubahan sosial. Nah, dua hal yang komunikasi tadi dan perubahan sosial itu sesungguhnya Anda sudah mulai diajak berpikir bahwa masyarakat itu tidaklah tetap, tidak selamanya sama. Masyarakat yang dialami oleh kakek nenek buyut Anda itu berbeda dengan barangkali ayah ibu Anda atau nenek Anda. Berbeda lagi dengan di masa ayah ibu Anda remaja dan di masa Anda. Itu artinya ada masyarakat yang berubah-ubah dan itu yang sedang digambarkan di dalam kuliah hari ini. Jadi melihat masyarakat yang tidak selalu tetap, tapi berubah-ubah. Dan perubahan-perubahan itu ada berbagai macam. Itu yang Anda pelajari hari ini ya. Nah, itu yang kita katakan kalau kita berbicara perubahan, yang namanya perubahan itu tentu dengan kata lain tidak sama. Ada unsur waktu. Kalau Anda menggambarkan teman Anda,
kamu sekarang berubah menjadi lebih baik. Itu berarti ada perbedaan dulu dan sekarang. Sekarang kamu lebih nyebelin. Itu perubahan dari dulu sampai sekarang. Nah, itu penggambaran individu. Artinya ada sesuatu. Kita bisa membahasnya, mengapa kamu sekarang menjadi cuek? Nah, itu kita sedang membahas faktor-faktor yang menyebabkan orang itu berubah menjadi cuek. Nah, gambaran itu individu, tapi itu juga bisa tergambarkan oleh masyarakat, tetapi kalau masyarakat tentu menggambarkannya dengan berbagai hal. Dan disitulah kita katakan, ada banyak definisi perubahan sosial. Kalian bisa memilih mana yang paling mudah dimengerti. Tadi ya, orang menggambarkan sesuatu itu bisa dengan berbagai cara. Misalnya, saya lebih suka menggambarkan dengan yang ketiga. Dia gambarkan perubahan sosial itu adalah perubahan masyarakat dulu dan sekarang. Kan antar waktu. Mau dulu, sekarang, atau dulu sekali sama sekarang. Itu kita katakan perubahan sosial. Atau dulu sekali dengan dulu juga gitu ya. Misalnya antara tahun 45 dengan era 66. Misalnya itu perubahan. Antara era 66 dengan 98. Itu juga bisa kita gambarkan perubahan sosial itu. Jadi intinya perubahan-perubahan itu digambarkan ada dulu dan sekarang. Lalu apa yang berubah? Tadi, kalau teman Anda digambarkan, kamu sekarang kok berubah sih? Yang berubah adalah perilakunya. Perilakunya adalah cuek misalnya. Kalau ini kita katakan pola, karena bukan satu individu, bukan satu teman Anda, tapi misalnya sekelompok masyarakat, gitu ya. Ada masanya misalnya pola perilaku, karena di dalam sosial itu pola perilaku itu bisa sekelompok orang, bisa sekelompok golongan tertentu, bisa juga secara keseluruhan. Tapi baiklah, yang paling sederhana aja misalnya ada masa perilaku anak-anak muda itu apa ya? Kalau di dalam mode barangkali rambutnya gondrong, pakai celana cutbray misalnya. Tapi sekarang nggak begitu lagi. Lalu pernah ada masa rambutnya barangkali cepak begitu, mirip TNI begitu. Lalu pakaiannya rapi. Nah, itu ada seperti itu. Itu pola perilaku yang digambarkan oleh mode. Perilaku-perilaku itu bisa juga dilihat dalam konteks hubungan sosial. Bagaimana antar orang-orang itu? Antar orang-orang itu. Misalnya tadi, mungkin di tahun 70-an, hubungan-hubungan sosial itu misalnya digambarkan dengan bagaimana orang yang mungkin Anda mengalami perubahan itu adalah terkait dengan misalnya perkawinan, pernikahan ya. Di masa lalu pernikahan itu bisa kita gambarkan bentuk-bentuk yang sangat sakral. Oh, ini siapa ini yang ini harus di-mute ini? Oke. Digambarkan sebagai misalnya tadi, bahwa pernikahan itu adalah ritual yang sangat ketat, syarat dengan adat dan lain sebagainya, gitu ya. Yang menentukan tadi hubungan antara pihak pengantin laki-laki dan pihak pengantin perempuan. Lalu ada aturan-aturan yang membuat kesepakatan itu adalah pihak orang tuanya atau kerabat-kerabatnya dan keluarga besarnya, lalu antar keluarga besar melakukan pembicaraan-pembicaraan, ada ritual-ritual tertentu, begitu ya. Lalu siapa yang menyelenggarakan? Itu digambarkan yang menyelenggarakan adalah biasanya adalah bisa dua macam. Pihak perempuan, banyak yang kebanyakan adalah pihak perempuan yang mengadakan. Lalu ada aturan-aturan tertentu bagaimana penyelenggaraannya. Apakah iuran atau barangkali sebagian besar ditanggung oleh perempuan. Tetapi ada lagi masa berikutnya setelah pernikahan itu ada yang diselenggarakan di pihak laki-laki. Jadi pihak laki-laki juga mengeluarkan biaya tapi di dalam kegiatan yang berbeda. Nah, apa yang terjadi dengan sekarang? Barangkali pernikahan tidak begitu lagi.
Apa yang bisa Anda gambarkan? Apa perubahan yang barangkali ibu Anda menikah dengan cara tadi, atau kakek nenek Anda menikah dengan aturan ketat masing-masing dengan adatnya, tetapi sekarang sudah mulai meluntur. Ada yang bisa menggambarkan? Coba dijawabnya di grup WA ya. Saya ingin sekalian memastikan bahwa Anda sekarang kuliah terakhir, bukan? Tidak ada lagi cerita-cerita terpental, tidak ada buktinya. Supaya gampang. Pertanyaannya adalah, apa perubahan yang terjadi pernikahan di masa kakek nenek Anda dan perubahan pernikahan di era sekarang? Bisa Anda jawab? Saya ingin kalian menjawabnya di grup tim sosiologi. Di sosiologi, di mata kuliah sosiologi. Karena itu sekaligus itu bukti kehadiran Anda. Saya tidak ingin kerepotan mengecek tadi. Anda merasa masuk, padahal nggak masuk dan nggak ada bukti. Paling gampang adalah buktinya seperti itu. Dan tentu bagian dari keaktifan Anda juga. Kita menggunakan definisi perubahan sosial yang nomor 3 aja, supaya memudahkan Anda. Kita bisa tuntas berapa menit ini. Beberapa, ya kan sekitar 40-an menit kita berdiskusi mengenai ini. Ada yang mau mencontohkan? Boleh. Ada yang lisan sambil ditulis juga boleh. Kalau ditulis, keuntungannya adalah ada buktinya. Oke, ini salsa. Ibu zaman dahulu kala orang Sunda nggak boleh nikah sama orang Jawa. Tapi sekarang diperbolehkan kecuali di wilayah kerjaan. Masih memiliki darah kerajaan sama kasta-kasta seperti itu agak sudah ditinggalkan. Oke, salsa ada di sini kan. Salsa itu berarti perubahan dalam aspek apa? Apakah pola perilaku, hubungan sosial, kelembagaan, struktur sosial, atau apa menurutmu? Menurut saya itu berkaitan dengan waktu ya Bu. Jadi masuk ke Ya, tentu. Sebentar, aku potong ya. Perubahan itu selalu antar waktu, ya kan? Kamu dulu kayak gini, sekarang kayak gini. Itu pasti namanya berubah, itu pasti berurusan dengan waktu. Gitu kan? Sekarang, apakah yang berubah dulu dan sekarang itu berubahnya pola perilakunya dalam hal pernikahan? Apa hubungan-hubungan sosial yang terkait dengan pernikahan? Apa kelembagaan-kelembagaan atau apa saja lah menurutmu? Kalau yang kamu tekankan ini apa ini, Salsa? kalau dari yang contoh yang orang Sunda sama orang Jawa itu pelembagaan menurut salah satu Oke, yang kamu maksud adalah kelembagaan apa? kelembagaan dari suatu Kelembagaan kan ada macam-macam ya. Kamu masih ingat, ada kelembagaan mata pencarian, gitu Bu. kelembagaan pendidikan, gitu kan? Kelembagaan apa ini? Dalam kelembagaan apa? Bahasa itu juga kelembagaan. Kalau ini kelembagaan dalam kelembagaan apa? Terkait dengan ini. Dalam bahasa Bu mungkin. Bukan bahasa. Kalau menikahkan begitu terkait dengan kelembagaan apa? Oke, ini sebagian oke, nanti oke, Al-Maidah ini juga terkait dengan perjodohan. Dulu ada perjodohan. Berarti itu aturan-aturan
di dalam memilih pasangan gitu kan. Sekarang enggak. Boleh memilih sendiri. Dahulu proses pernikahan dilakukan secara bergotong royong. Anissa, ini gotong royong antara siapa dengan siapa? Anissa, Antara pihak keluarga dengan masyarakat sekitar, Ibu. Oke, misalnya ada yang keluarga menikahkan, ada lingkungan sekitarnya. Oke, kalau di Ciamis ada acara pecah kendi. Tapi sekarang sudah nggak ada. Berarti pecah kendi itu barangkali bayangan saya adalah ritual dari ini ya, ritual dari proses upacara itu sendiri berubah. Berarti soal tata aturan. Lalu tadi proses dulu gotong royong itu berarti bisa diartikan proses-proses kerjasama di dalam seputar pernikahan. Itu bisa bicara hubungan-hubungan sosial juga, bisa hubungan sosial antara yang punya hajat dengan orang sekitarnya. Perubahan tadi perjodohan itu berarti aturan-aturan, aturan-aturan. Lalu apalagi? Loh kan, ini Dewi terpental. Dewi, kamu jawab dulu. Tidak hanya terpental, coba sambil jawab. Mudah-mudahan nggak terpental. Dewi ada, Dewi? Masuk nggak sekarang? Jangan-jangan terpental beneran. Oke. Oke, Anandito. Dulu menggunakan baju adat. Sekarang menggunakan jas dan gaun. Ya, itu ada perubahan di dalam kebudayaannya. Dia lebih gampang dijelaskan oleh Kalon ini ya, di dalam kebudayaan. Budaya di dalam menggunakan budaya benda-benda yang digunakannya ya. Itu termasuk dalam ritualnya. Zaman dulu tidak ada undang-undang berapa usia perkawinan. Sekarang ada. Oke. Lebih banyak menggunakan rangkaian adat, sekarang lebih unsur modernnya. Dulu undangan diantar, sekarang disebar lewat online. Oke, menarik. Anda bisa menggambarkan perubahan-perubahan itu. Perubahan dulu identik di rumah atau gedung, sekarang di tepi pantai atau pesta kebun. Menarik. Ya, pernikahan di masa kakek nenek, oke, dijodohkan. Sekarang enggak, pilihan sendiri. Oke, itu tata caranya ya. Pernikahan di zaman dahulu, pakaian yang digunakan. Ya, oke. Tradisi, ya. Istiadat, ya. Oke. Sesajen, jampi-jampi, ya. Pernikahan ini serangkaian adat, ya. Oke. Oke, prosesi pernikahan, ya. Dijodohkan, ya. Ya, seputar itu, ya. Jadi Anda memberikan contoh tadi. Saya senang Anda memberikan contoh perubahan-perubahan sosial itu adalah perubahan sosial dalam hal pernikahan. Pernikahan adalah bagian dari kelembagaan perkawinan atau pernikahan kelembagaan kekerabatan. Kalau di dalam konteks sosiologi ada kelembagaan itu adalah segala macam tata aturan mengenai suatu kegiatan yang berfungsi untuk menunjang kehidupan masyarakat. Tadi kan ada bahasa, karena itu tata aturan untuk supaya orang bisa berkomunikasi. Dimanapun di masyarakat itu pasti punya bahasa. Karena kalau nggak punya bahasa, dia nggak bisa berkomunikasi, nggak bisa berinteraksi, dan seterusnya. Ada lembaga yang sedang Anda bicarakan adalah lembaga perkawinan yang terkait dengan kekerabatan. Jadi kalau tidak ada lembaga perkawinan, tidak ada cerita bagaimana pertemuan dua orang lalu. Jadi artinya ini beda dengan kehidupan hewan ya. Perkawinan bukan suatu lembaga, perkawinan ya bagian dari cerita biologis. Tapi kalau dalam masyarakat itu ada aspek biologisnya, tapi ada aspek sosialnya. Ada tata aturannya dan setiap wilayah mempunyai perbedaan-perbedaan. Dan Anda sedang menceritakan bagaimana perubahan itu atau apa yang terjadi di waktu kakek nenek Anda dan sekarang tidak berubah. Yang menarik tadi Anda gambarkan bahwa tadi yang berubah tata aturannya. Dulu dijodohkan. Kalau nggak disetujui orang tua nggak boleh. Sekarang boleh diberi atau diberi kelonggaran lah. Mungkin tetap minta restu tetapi sebagian besar keputusan kepada pasangan itu. Lalu tadi Anda menggambarkan tadi bahwa penyelenggaraannya itu sendiri melalui proses gotong royong di masa lalu.
Dan kadang-kadang mungkin sampai sekarang juga masih ada, tapi barangkali sudah mulai berubah. Tadi biasanya ada catatan buku tamu, lalu ngisi keropat. Biasanya malah kalau di desa itu sampai tahu berapa jumlahnya yang disumbangkan. Nanti pada masanya ketika orang yang menyumbang itu punya hajat menikahkan anaknya, orang yang disumbang itu akan mengembalikan, dengan kata lain mengembalikan atau membalas, bukan ya, membalas dengan menyumbang kurang lebih nilainya sama. Nah, itu bentuk-bentuk yang sekarang barangkali nggak ada. Sekarang tidak lalu harus pertukarannya harus dicatat sedemikian rupa sehingga harus sama, nggak seperti itu. Lalu ada yang menarik, di masa lalu itu biasa orang dalam pernikahan itu memberikan kado. Di masa saya menikah itu kado masih banyak. Tapi belakangan kadang-kadang di kertas undangan itu sampai eksplisit bahwa seperti mengharapkan tidak berupa kado, tapi berupa uang, akhirnya seperti itu. Karena masalah efisiensi barangkali seperti itu ya. Itu perubahan. Dulu barangkali tidak pantas meminta meminta kado berupa uang. Tapi lama-kelamaan ada perubahan, itu yang namanya perubahan sosial. Jadi ada perubahan-perubahan sosial di dalam masyarakat, sedikit demi sedikit sampai orang terbiasa menyatakannya dalam amplop undangan itu sendiri. Nah, itu perubahan tadi menyangkut tadi pola perilakunya di antara pasangan itu, hubungan-hubungan sosial yang terbentuk di lingkungan itu, lalu kelembagaan-kelembagaan yang muncul, tidak hanya kelembagaan perkawinan, hubungan antara kekerabatan antara pihak laki-laki dan pihak perempuan, sekarang ada yang disebut wedding organizer. Dulu kakek nenek Anda barangkali tidak mengenal itu. Saya duga tidak mengenal itu. Baru belakangan ada yang disebut wedding organizer. Nah, itu adalah suatu kelembagaan baru, ada organisasi baru, sehingga fungsi-fungsi yang tadinya itu merubah perilaku. Yang tadinya semua diselenggarakan oleh keluarga masing-masing dan keluarga besarnya, serta lingkungan terdekatnya, tapi sekarang berubah menjadi dikelola event organizer. Pertanyaan berikutnya, silahkan yang menjawab yang lain yang belum menuliskannya. Apa yang menyebabkan tadi pernikahan itu lalu dikelola oleh event organizer? Kira-kira penyebabnya apa? Silahkan, saya ingin lihat respon Anda. Jadi kita berganti pertanyaan. Coba yang ini. Oke, ini ada yang memberikan contoh. Ada yang membawa makanan seperti sembako, sekarang amplop berisi uang. Oke. Kenapa tadi? Pertanyaan saya adalah kenapa sekarang terutama di kota-kota itu menggunakan jasa event wedding organizer. Bukan lagi oleh kerabat-kerabatnya. Oke, Erlangga bilang cenderung lebih simpel praktis menggunakan wedding organizer. Ada lagi yang lain lagi selain kepraktisan? Apa yang terjadi dengan keluarga-keluarga di kota dibandingkan dengan di desa? Misalnya Anda lulus, misalnya Anda dari kota, taruhlah dari Bandung, lulus bekerja, lalu Anda memutuskan bekerja di Papua. Oke? Anda menemukan jodoh di sana, lalu Anda memutuskan menikahnya di sana misalnya. Atau orang-orang Jakarta yang barangkali yang banyak pendatangnya kan barangkali Jakarta. Ada orang-orang mungkin dari luar Jawa atau luar Jakarta merantau, bekerja di sana, mungkin bertahun-tahun, lalu dia memutuskan menikah.
Oke, ya tadi kepraktisan tadi adalah ketika jauh dari keluarga, apalagi kalau keluar negeri. Ya, sekarang kita baru membayangkan seolah-olah mobilitas Anda adalah hanya seputar Indonesia. Tapi bagaimana kalau yang memutuskan keluar negeri? Kalau mau balik, barangkali ongkosnya terlalu besar. Barangkali cukup dilakukan di Amerika begitu. Lalu mungkin bapak ibunya saja yang datang. Yang lainnya tentu segala macam urusan tadi ya. Pertama tadi Anda menggambarkan, banyak yang menggambarkan karena sibuk dengan aktivitasnya. Kalau kerjanya orang Jakarta, apalagi kalau tinggalnya di Bogor, berangkat kerja kan bisa jadi berangkatnya jam 4 atau jam 5 pagi. Sampai rumah malam sudah sampai rumah, masuk ke kamar lagi jam 10. Barangkali tiap hari seperti itu. Bisa Anda bayangkan ketika harus mengadakan suatu acara, barangkali tadi dia hanya mempunyai konsepnya, lalu dia menyerahkan segala macam dengan ini. Yang dilakukan barangkali tinggal sah secara hukum. Secara adat ritual itu barangkali disederhanakan. Kalaupun mau dikelola oleh wedding organizer, tinggal dikatakan saya akan menikah dengan cara budaya apa, dan nanti semua seperangkat aturan-aturan itu bisa disesuaikan dengan mereka ya. Jadi itu yang digambarkan. Di masa lalu barangkali tidak begitu, belum sehektik sekarang. Dulu barangkali orang menikah kalaupun merantau dia pulang kampung, menikah di sana masih lebih leluasa, sementara kehidupan sekarang sudah menuntut yang lebih keras lagi, tuntutan hidup barangkali juga kepraktisan, biaya dan lain sebagainya itu dianggap lebih ini. Nah, ini ya. Jadi ini Anda menemukan itu. Jadi perubahan sosial itu Anda bisa melihat bahwa yang sederhana perkawinan itu saja itu berubah karena tadi ada situasi-situasi yang telah berubah dan itu menumbuhkan organisasi-organisasi yang disebut wedding organizer. Dulu juga ada, tetapi wedding organizer itu lebih seputar tata aturan hanya perias pengantinnya, itu aja lah. Tapi sekarang semua paket kegiatan itu di-arrange oleh mereka, termasuk lokasi pernikahan dan lain sebagainya. Itu yang melakukan pengorganisasian itu mereka. Oke. Nah, itu yang kita gambarkan tadi. Ada pola perilaku, hubungan sosial, kelembagaan, dan struktur sosial lain. Oke. Bagian ini sebenarnya mau menceritakan bahwa perubahan sosial yang tadi, kita bayangkan soal pernikahan saja ya. Pernikahan itu terjadi antara dua individu, tetapi sesungguhnya juga melibatkan kerabatnya, begitu kan? Melibatkan teman-temannya, tetangganya, dan lain sebagainya. Tinggal tetangganya, apakah tetangga di daerah asal atau tetangga yang baru, teman-teman kantornya. Nah, itu yang sudah ada perubahan. Nah, perubahan itu bisa dibicarakan tadi. Kita berbicara sumber perubahan tadi. Anda sedang menceritakan sumber perubahan tadi. Sumber perubahan itu ketika ada tuntutan-tuntutan kehidupan yang sudah semakin orang, tadi Anda menggunakan istilah modern. Modern itu ada tuntutan-tuntutan orang harus lebih produktif dan lain sebagainya. Orang harus bekerja efektif dan efisien. Maka sebagian besar Anda mengatakan itu adalah demi kepraktisan. Nah, itu yang kita katakan ada perubahan-perubahan dari masyarakat itu sendiri. Lalu apakah perubahan itu sekarang ini digambarkan di sini, perubahan itu ada sumber perubahannya. Dalam hal ini sumber perubahan itu dari dalam hal ini adalah dalam masyarakat. Kalau tadi Anda menceritakan di Ciamis, di daerah Sunda, di Bandung, mungkin ada yang di Jawa dan sebagainya, itu sesungguhnya sedang menceritakan di dalam masyarakat Jawa, di dalam masyarakat Sunda misalnya, atau di masyarakat Ciamis. Nah, itu tinggal digambarkan penyebabnya apa tadi ya. Penyebabnya tadi Anda gambarkan dia banyak keluar kota, migrasi, dan lain sebagainya. Migrasi itu sendiri tentu terkait dengan tadi ya kondisi orang-orang bermigrasi biasanya karena di dalam daerah asalnya sudah tidak lagi menyediakan pekerjaan yang cukup sehingga akhirnya mereka keluar.
Itu bagian cerita bagaimana perpindahan penduduk itu membuat sistem perkawinan menjadi berubah. Itu yang seperti Anda contohkan tadi. Nah, perubahan-perubahan itu di lokal. Nah, itu kalau itu di bawah, ini contohnya adalah terutama dalam konteks strategi pembangunan. Tapi dalam soal budaya, sesungguhnya itu bisa jadi tidak hanya tadi, bukan hanya di Ciamis, di Semarang atau di Surabaya, mungkin juga bukan di Bali, tapi itu di nasional. Jadi Anda bisa lihat bahwa perubahan-perubahan cara pernikahan itu tidak hanya di Indonesia, tidak hanya di lokal-lokal, tapi sudah di level nasional. Nah, ini kita sedang menggambarkan perubahan-perubahan itu di tingkat lokal, di level nasional. Nah, kalau kita mau meneliti apakah perubahan itu juga tidak hanya di Indonesia, tapi mungkin di Asia misalnya, itu juga bisa jadi seperti itu ya, regional. Dan mungkin juga perubahannya di level global juga. Nah, itu yang kita katakan kita sedang menceritakan perubahan sosial dari level yang lokal sampai di level nasional, regional, maupun global. Itu kita sedang menceritakan perubahan sosial dalam aspek perkawinan. Nah, perubahan sosial itu kalau dicontohkan di sini, perubahan sosial itu macam-macam tadi kan. Perubahan di dalam struktur sosial dan perubahan dalam sosial budaya. Tadi kita sudah membicarakan soal pernikahan tadi, aspek material, ritualnya, bajunya, terus non materialnya barangkali tadi arti efisien itu sendiri sudah berubah, sumbangan itu sudah berubah, ya kan? Nilai-nilainya dijodohkan tidak dijodohkan itu sudah ada perubahan. Nah, ini yang sedang kita bicarakan adalah perubahan sosial budaya dalam aspek material tadi, kalau terkait dengan ritualnya, bajunya, begitu ya. Yang non materialnya tadi, orang dulu sungkan membicarakan minta sumbangan berupa uang, sekarang orang sudah nggak ragu-ragu lagi karena demi kepraktisan. Karena kita bisa bayangkan kalau di masa lalu kadonya semua gelas, bisa Anda bayangkan gelas itu berapa lusin itu kalau mendapat sumbangan dari berbagai orang, dan kalau dijual itu nilainya jatuh. Lebih baik karena nggak mungkin kita mempunyai gelas sedemikian banyaknya, sementara kebutuhan dalam rumah tangga barangkali dibutuhkan yang lain-lain. Makanya dalam bentuk uang itu dianggap lebih efisien. Itu berarti nilai-nilai ya. Jadi nilai-nilai kepantasan meminta dalam bentuk uang itu juga sudah berubah. Dulu orang malu kayak mata duitan, kurang lebih seperti itu, kayak nggak sopan, kayak nggak memberi kesempatan orang mengekspresikan dalam bentuk lain gitu ya. Keseniannya juga berubah. Kalau di masa lalu barangkali musik-musiknya masih musik tradisional gitu kan waktu pernikahan. Sekarang apa? Dulu musiknya musik tradisional, misalnya kalau di Jawa barangkali wayang, di Sumatera apa? Di Sumatera kalau pernikahan mungkin juga ada ritual-ritual tari-tarian, ada kesian-kesian tarian, ada juga berbalas pantun, barangkali seperti itu. Kalau sekarang apa? Coba dijawab langsung saja. Musiknya kalau di masa sekarang apa? Dalam pernikahan-pernikahan. Organ tunggal, Bu. Oke, organ tunggal. Oke, betul. Bisa Anda, kenapa organ tunggal? Kenapa tidak lagi ini wayang yang semalam suntuk? Lebih disukai. Lebih disukai. Terus ada lagi yang lain? Kalau wayang yang semalaman kayak gitu buang-buang waktu kali, Bu. Orang buang-buang waktu. Iya. Ya. Lebih menarik, Bu. Apalagi dangdut biasanya. Oke, dangdut. Ya, ya. Jadi sudah mengalami perubahan-perubahan di dalam aspek tadi ya, selera di dalam berkesenian pun sudah berubah. Dan disitulah Anda bisa melihat ada perubahan sosial. Barangkali profesi-profesi yang sebelumnya ada dalang dan lain sebagainya itu sudah mulai berkurang. Selain itu kalau kita kalau disebutnya nanggap wayang. Jadi kalau kita membuat performance wayang begitu, wayang kulit itu biayanya bisa
jutaan, sementara barangkali organ tunggal udah murah meriah, sudah bikin banyak orang gembira dengan biaya yang lebih murah lagi, gitu ya. Jadi itu artinya perubahan-perubahan tadi, lebih efisien, selera orang berubah, tadi lebih murah. Nah, ini terjadi perubahan-perubahan itu. Lalu tadi, dengan begitu kalau tadi kita membicarakan perkawinan saja, perubahan itu ketika menjadi modern, kesenian pun juga sudah berubah. Kesenian tradisional mungkin sudah mulai ditinggalkan, diganti yang lebih modern. Dan yang lebih modern itu kalau bisa juga yang lebih murah ketika ada tekanan ekonomi. Maksud saya ketika uangnya tidak cukup banyak, maka digunakan organ tunggal. Tapi kalau uangnya cukup banyak, barangkali dengan band live gitu, lengkap gitu ya alat musiknya. Tapi kalau uangnya terbatas, cukup dengan organ tunggal. Nah itu yang bisa kita gambarkan bagaimana perubahan itu. Jadi ada peran dan status sosial baru. Tadi kan ada sekarang tadi organ tunggal. Dulu nggak ada itu profesi organ tunggal. Sekarang ada. Dulu adanya lebih banyak band. Band musik-musik itu lebih itu. Organisasi sosial tadi kita sudah tunjukkan ada event organizer. Penguasaan aset ekonomi ya yang jelas tadi ya bergeser dari kesenian tradisi sekarang lebih ke kesenian-kesenian yang barangkali lebih pop gitu ya. Itu kita sedang membicarakan perubahan sosial. Lalu apalagi? Itu kita membicarakan perubahan sosial yang kebetulan lebih aspek ini ya, eksternal internal dan tidak terlalu terkait dengan alam. Mungkin kalau terkait dengan alam dalam pernikahan apa ya? Ada nggak terkait dengan alam? Perubahan alam tidak memungkinkan acara pernikahan itu seperti dulu lagi. Ada nggak yang bisa menceritakan? Yang jelas, kalau di masa lalu, terutama yang saya tahu di Jawa, tapi mungkin juga di banyak tempat, itu ada seperti bulan-bulan baik, sebaiknya pernikahan diadakan. Karena punya makna begitu ya. Tapi sekarang enggak. Sekarang yang menentukan apa? Hari dan tanggal itu. Ada yang mau komentar? Ya? Tanggal cantik, Bu. Tanggal cantik. Oke, ada lagi yang lain? Musim. Musim apa? Kalau musim hujan kan lebih resiko. Oke, risiko. Oke, ada lagi? Terus dulu mah di bulan Hapid katanya nggak boleh nikah. Ya, katanya. sekarang Sekarang kalau mah orang nggak ada meninggalkan pantangan, itu Bu. karena apa? Oke, mungkin di masa lalu masih orang berusaha berpegang dengan aturan-aturan adat tadi. Tapi sekarang mungkin terkait dengan pekerjaannya. Izin kantor nggak bisa karena itu misalnya di bulan itu hari baik, itu banyak beban kerja apa tugas kantor yang lebih banyak. Atau bisa jadi tadi, kalau sekarang semua dikelola oleh event organizer, tempat menikahnya bukan lagi di rumah, sekarang di gedung. Di gedung jadwalnya udah padat di tanggal itu, maka digeser hari lain. Nah, itu sudah situasi-situasi yang merubah tadi ya. Nah itu yang kita katakan perubahan, kita sudah membicarakan sumber perubahan. Lalu bagaimana arah perubahan itu? Kita bisa katakan apakah perubahan itu cepat? Cepat itu tadi kan. Apakah itu kalau saya katakan cepat atau lambat misalnya barangkali ketika saya menikah 20 masa baru 20 ya 20 tahun yang lalu. Taruhlah 40 tahun yang lalu begitu atau 30 sekian tahun yang lalu barangkali sekarang sudah tidak seperti itu lagi. Itu kita katakan ya boleh juga dikatakan tuh artinya perubahan-perubahan yang sifatnya evolusi dibandingkan kakek nenek Anda barangkali itu perubahan itu evolusi. Tidak berubah secara mendadak. Itu kalau kita katakan arah dan laju perubahan. Perubahan dalam pola-pola pernikahan itu terjadi secara evolusi, perubahan lambat dan sifatnya harmonis, tidak ada pertentangan-pertentangan, tidak ada menimbulkan kerusuhan karena ada perubahan.
paling yang ada adalah mungkin kakek nenek merasa ini kenapa sih kok zaman sekarang kayak gini, orang sudah nggak memegang tradisi lagi, paling itu. Tapi tidak sampai menimbulkan, dan barangkali setelah dijelaskan oleh yang menikah, barangkali tahu ini sekarang situasinya lain. Dulu menikah di lingkungannya mereka masih di lingkungan yang dekat, sekarang di luar kota, jadi dicari cara-cara yang praktis. Cutinya cuma 4 hari misalnya atau seminggu. Nah, itu nggak bisa leluasa seperti dulu misalnya. Kalau dulu ada dirayakan di keluarga perempuan lalu di keluarga laki-laki itu dalam waktu yang seminggu misalnya masih bisa cuti seminggu, tapi sekarang barangkali cutinya nggak bisa sepanjang itu. Nah, itu kita gambarkan tadi arah laju perubahan tadi evolusi. Tapi kalau perubahannya cepat, perubahan-perubahan itu yang kita katakan revolusi. Perubahan yang relatif cepat itu adalah yang bisa kita gambarkan adalah perubahan ketika ada internet. Itu menurut saya yang relatif cepat itu. Tidak selambat tadi perubahan di dalam pernikahan. Ketika ada internet, itu kenapa disebut berupa disruption ya. Jadi ada gangguan-gangguan yang dirasa sangat ini ya. Ya, saya kira perubahan-perubahan itu cukup revolusioner ketika ada internet, ada digitalisasi. Barangkali Anda pun juga ingat karena ini masih baru saja kan. Misalnya ketika pertama kali diperkenalkan e-tol ya, pembayaran tol dengan cara pakai kartu itu, digital itu, orang protesnya kayak apa? Itu di era barangkali masih 5-10 tahun terakhir ini kan, di era Jokowi. Itu luar biasa. Tapi kalau kita lihat sekarang, orang akhirnya menerima. Orang akhirnya terbentuk pola-pola baru, misalnya dulu kita kan pikirannya macam-macam. Bagaimana kalau banyak orang protes karena tadi gimana kalau ada kemacetan dan lain sebagainya. Nah, rupanya lambat laun orang terbiasa, misalnya bisa jadi sekarang terjadi e-tolnya tahu-tahu sisanya sedikit, orang segera ke belakangnya begitu, ke mobil belakangnya, pinjam e-tolnya lalu diganti uang, dan itu jadi ada bentuk-bentuk kerjasama tolong menolong, hal yang baru yang dulu nggak pernah kita kenal gitu. Nah, itu relatif revolusioner menurut saya, perubahan yang sangat cepat. Tadi kalau dikatakan konfliktual karena pernah ada masa orang demo atau protes untuk urusan ini, dan sekarang juga masih ada hal-hal seperti itu, tetapi tadi beda dengan tadi ya terkait dengan pernikahan. Nah, itu yang saya mau katakan, perubahan dalam kaitannya jenis-jenis pekerjaan yang terkait dengan digital itu memberikan perubahan-perubahan yang cukup penuh gejolak. Ketika barangkali juga pengurangan tenaga kerja karena lebih efisien, semua dilakukan oleh mesin. Itu juga tentu ada demo-demo, ada protes-protes dari pekerja, begitu ya. Tapi situasi yang memang itu yang dikatakan perubahan sosial yang relatif revolusioner sehingga menimbulkan gejolak-gejolak, konflik-konflik. Nah, itu yang kita maksudkan ini ya. Lalu perubahan sosial tadi bisa juga dibicarakan dalam hal arahnya. Apakah itu merupakan kemajuan? Apakah kemunduran? Nah, ini ke arah kemajuan atau progres. Nah, itu kita bisa kita perdebatkan. Tadi, apakah dengan semua serba terkait dengan lebih formal dikelola oleh di luar adat, itu apakah perkawinan itu menjadi tadi lebih simpel, lebih praktis? Tetapi apakah ada nilai-nilai yang berkurang? Misalnya persaudaraan, ikatan kekeluargaan menjadi lebih melemah dibandingkan di masa lalu. Nah, itu berarti bagian dari evaluasi kita sebagai masyarakat atau sebagai pelaku, karena kehidupan manusia itu hendaknya membahagiakan. Perubahan apapun kalau bisa membahagiakan. Tapi seperti dalam kuliah kita hari ini, kita diajak berbicara perubahan sosial itu bisa positif, bisa negatif. Dan kita bisa lihat tadi ya, bagaimana dalam banyak hal bagi pasangan pernikahan itu, perubahan itu dikatakan sebagai perubahan yang menyenangkan, positif karena praktis. Tetapi kita lihat bagaimana profesi-profesi
kesenian lokal, kesenian tradisi yang tadinya menunjang kegiatan-kegiatan pernikahan menjadi tergusur oleh organ tunggal. Nah, itu adalah gambaran perubahan-perubahan yang negatif dialami sekelompok orang atau dalam kelompok masyarakat tertentu. Nah, itu yang kita katakan. Kalau kita bahas lebih jauh lagi, apakah terjadi mobilitas vertikal atau horizontal? Anda bisa membahasnya ke arah sana. Nah, itu pembicaraan-pembicaraan di dalam kaitan dengan terkait dengan perubahan sosial. Nah, ini alam. Yang penting Anda tahu logika perubahan-perubahan itu, Anda nanti bisa memberikan contoh yang lain. Tsunami, begitu ya. Tsunami di Aceh, nggak tahu ini di kelas ini apa yang ada yang dari Aceh. Bagaimana tsunami itu lalu juga setelah kejadian itu masyarakat menjadi lebih dekat, gitu ya, karena efek tsunami itu. Ini karena alam. Saya kira yang paling banyak kita bicarakan saat ini adalah pandemi COVID, gitu ya. Pandemi COVID itu adalah alam. Bagaimana juga dengan climate change itu juga alam, itu juga sudah kita bicarakan sebelumnya ketika membicarakan ekologi manusia. Jadi bagaimana perubahan ekologi mempengaruhi perubahan manusia. Dalam hal ini apakah menimbulkan perubahan sosial. Jadi di bagian ini begitu contohnya, contoh-contoh perubahan sosial itu. Oke. Saya akan beralih ke saya tidak terlalu membicarakan detail ini, tapi saya akan tunjukkan ada dua yang digambarkan. Orang sosial atau sosiologi cenderung memandang masyarakat itu bukan individu-individu tadi saya katakan. Dia adalah kelompok masyarakat besar. Itu baru kita katakan sosiologi. Kalau bicara individu itu berarti psikologi yang bicara seperti itu. Nah, orang sosial atau orang sosiologi cenderung melihat perubahan itu dalam bentuk banyak orang, gitulah. Nah, yang banyak orang itu ada orang tadi Anda mencetuskan misalnya sekarang ada perubahan orang menjadi modern. Modern itu sebenarnya kalau dalam arti sosiologi itu adalah cerita bagaimana perubahan itu dilihat sebagai proses. Jadi perubahan itu dilihat sebagai proses, yaitu dari masyarakat yang tradisional menjadi modern. Itu yang dikatakan perubahan sosial dilihat sebagai proses. Jadi tadi Anda sebagian besar menggambarkan proses sosial itu, proses perubahan perkawinan itu adalah bagian dari proses modernisasi. Ketika nilai-nilai tradisional adat yang harusnya dipegang lalu luruh diganti nilai-nilai yang lebih efisien, lebih praktis, efektif. Nah, itu gambaran manusia modern itu seperti itu. Jadi kalau Anda menjelaskan seperti itu sama juga ketika Anda menjelaskan dengan teori modernisasi. Oke. Tetapi perubahan sosial juga bisa diceritakan tidak sebagai proses, tapi sebagai interaksi. Maksudnya kalau tadi soal perkawinan tadi, kita tidak melihatnya sebagai proses modernisasi. Itu adalah soal teori soal interaksi. Jadi perubahan sosial tadi, perubahan perkawinan itu kita bisa lihat sebagai penyebabnya adalah masalah kapitalisasi. Ketika semua urusan dijadikan komoditas, dijadikan ekonomi, maka kita katakan itu sebagai kapitalisasi. Nah, kapitalisasi itulah yang menguasai kelembagaan perkawinan. Nah, kalau cara Anda menceritakan seperti itu, Anda sedang menceritakan dengan teori ketergantungan. Tadi ya, bagaimana kapitalisasi terjadi? Iklan-iklan itu cenderung menggambarkan bagaimana pernikahan dengan yang cara tadi ya, cara-cara yang modern itu digambarkan lebih indah, lebih praktis sehingga orang mulai bergeser pemikirannya ke arah sana. Dan itulah yang menggerakkan yang menguasai atau yang menimbulkan perubahan sosial itu.
Nah, itu kalau kita padankan dalam cerita soal perkawinan. Nah, cerita di dalam konteks dalam PPT ini adalah bagaimana perubahan sosial di suatu negara. Misalnya digambarkan bagaimana Indonesia menjadi modern, bagaimana Timur Tengah menjadi modern. Nah, cerita Timur Tengah menjadi modern itu ada yang diceritakan di dalam bukunya Daniel Lerner di tahun 60-an, tahun yang lama ya. Itu bagaimana negara-negara Timur Tengah itu menjadi maju karena pengaruh cara berpikir Barat, dalam hal ini Amerika. Apa yang membuat mereka tahu Amerika? Itu melalui media massa, dalam hal ini adalah bioskop. Ketika bioskop menayangkan kehidupan manusia Amerika, orang-orang Timur Tengah lalu membayangkan, kenapa kita nggak seperti Amerika, gitu ya? Nah, disitulah orang mulai berkembang, mulai punya gairah bekerja secara mengejar ekonomi, dan disitulah kemajuan atau modernisasi di Timur Tengah. Sama di Indonesia, apakah begitu ceritanya? Modern digambarkan tadi, pertaniannya yang tadinya tanpa pupuk lalu menjadi dengan pupuk, dengan ada yang disebut revolusi hijau, yaitu menggunakan pupuk, menggunakan alat-alat, bahan-bahan sarana pertanian yang dikatakan modern. Dan modern dalam hal ini adalah ketika itu adalah ketika dimaksudkan untuk meningkatkan produktivitas. Nah, itu yang dikatakan modernisasi. Dan itu yang digambarkan adalah negara. Tadi Anda menggambarkan proses di dalam kelembagaan perkawinan. Nah, bagaimana negara mengalami teori ketergantungan? Nah, ketika dikatakan negara-negara itu sebenarnya menjadi maju atau tidak maju, itu bukan karena proses, kalau menurut teori ketergantungan ya, bukan karena proses menjadi modern, tapi ada sekelompok negara yang menguasai negara lain. Nah, itu yang kita katakan sebagai teori ketergantungan. Nah, kalau ada demo, ada protes yang mengatakan negara Indonesia dikuasai negara-negara Barat, Amerika, begitu. Lalu mereka memberikan argumen-argumen, ya karena kita hutangnya lebih banyak ke mereka, lalu pertukarannya tidak seimbang, kita menjual barang ke sana, tapi tidak kita membeli barang di sana, tapi kita tidak menjual. Nah, itu teori-teori ketergantungan yang diceritakan. Jadi teori ketergantungan ini menceritakan bagaimana negara-negara maju itu menguasai negara-negara sedang berkembang, dan negara sedang berkembang sebenarnya bukan dibantu untuk maju, tapi diberi hutang seolah-olah memberikan pembangunan, tetapi timbal baliknya kita tergantung ke negara itu tadi. Nah, itu yang kita katakan perubahan sosial yang terjadi di negara itu bukan karena modernisasi, tapi lebih karena teori ketergantungan. Oke. Nah, ini cerita-cerita tadi ya. Tadi ada perusahaan transnasional dan lain sebagainya. Jadi misalnya kalau kita amati bagaimana di hiburan ya, acara-acara televisi Indonesia mana yang sebenarnya bukan asli buatan acara Indonesia? Acara musik apa? Ada yang bisa menjelaskan? Saya kira semua orang tahu ini harusnya. Seperti MTV gitu, Bu. Apa? MTV. MTV, oke. Apalagi? Telenovela mungkin, Bu. Telenovela, oke. Ada lagi? Jadi kita dipaksa membeli produk-produk mereka, dan itulah bagian dari penguasaan pasar ekonomi melalui musik, melalui kesenian. Indonesian Idol itu juga dari acara sebelumnya apa? American Idol, gitu kan? Dulu ada Rising Star. Ya, Rising Star, Mamma Mia, apalagi? Banyak sekali. Nah, itulah. Kalian kalau di hiburan Anda langsung cepat ya, itu bagaimana perusahaan transnasional tapi di dalam bentuk hiburan itu menguasai negara-negara kecil tadi ya. Jadi kita dibawa dipaksa mengikuti gaya hidup mereka, bukan gaya hidup, cara berkesenian mereka, karena tadi
Kenapa begitu? Tentu tadi barangkali beli apa tuh? Beli acara itu lebih murah dibandingkan membuat acara sendiri. Nah, itulah di satu sisi kepentingan ekonomi stasiun TV maunya cari gampangnya saja, tidak mendorong kreativitas para insan-insan berkesenian di Indonesia kan. Padahal barangkali banyak orang-orang yang bisa kreatif, tidak harus tadi membeli acara itu untuk ini. Tapi tadi membeli itu jauh lebih murah dibandingkan memproduksi sendiri. Tapi tadi kalau kita berpikir lebih jauh, tadi apakah itu membuat kita lebih identitas kebangsaan kita lebih kuat dengan acara-acara seperti itu atau sebaliknya? Itu yang menjadi ini kritis Anda. Jadi dari teori dependensi itu kita bisa merasakan bagaimana dunia hiburan pun itu sudah dikuasai oleh dikuasai oleh perusahaan-perusahaan transnasional, terutama melalui media-media massa. Kalau kita melihat seperti itu, kita seperti pesimis. Tapi kalau kita melihat bagaimana gerakan-gerakan seniman-seniman dari lokal itu juga bisa melakukan perubahan-perubahan, bisa dikenal di level internasional, itu kita juga bangga juga. Jadi kekuatan itu ada dua, tadi tarik-menarik antara perusahaan transnasional dengan kekuatan-kekuatan di bawah. Nah, nanti kita bicarakan globalisasi dan lokalisasi. Tadi ya. Globalisasi tadi sudah digambarkan dengan adanya tadi perusahaan-perusahaan besar yang memberikan pengaruh-pengaruh tadi dalam aspek ekonomi, tetapi seringkali itu berdekatan dengan elit politiknya. Ketika elit-elit politik itu juga memanfaatkan ekonomi itu untuk kesejahteraannya, untuk kelompoknya, maka itu ketika itu posisinya di tingkat internasional dan bisa mempengaruhi di berbagai negara, disitulah tertimbul globalisasi. Jadi globalisasi dicirikan oleh ketergantungan dunia yang semakin erat, terutama karena rantai produksi dan pemasaran komoditas. Kalau dalam dunia hiburan, bagaimana rantai produksi Indonesian Idol dan yang lain-lain, MTV dan lain-lain itu dipasarkan di negara kita. Dan di situ orang dibikin tergantung. Tapi Anda juga bisa melihat bagaimana bangkitnya musik-musik Asia kan, Korea tentu ya dalam hal ini yang bisa menandingi Amerika misalnya. Nah itu hal yang baru juga, dulu nggak pernah kita terfikirkan seperti itu. Dan itu dimungkinkan ketika tadi era digital tadi ya. Orang menyebarkan itu. Oke, ini adalah PR Anda. Saya kira saya ingin, ini sedikit. Saya takutnya tahu-tahu jamnya udah ini nggak kerasa. Kurang berapa menit sebentar. Oke, 442. Nah kan, nggak kerasa kan? Oke, tapi mudah-mudahan cerita tadi bisa membuat Anda merefleksikan tugas Anda ya. Ini cerita bagaimana globalisasi budaya dan globalisasi. Ini kan? Ini cerita bagaimana homogenisasi tadi, skenario tadi. MTV itu adalah model homogenisasi. Di mana-mana lalu MTV. Di mana-mana sekarang Indonesian Idol. Bukan, idol-idolan itulah. Pendeknya tinggal diganti-ganti. Itu namanya homogenisasi. Nah, cerita-cerita seperti itu ya. Ini yang digambarkan. Kalau peri-peri tadi digambarkan, tadi ada budaya yang sentral di mana, dalam hal ini apakah kiblatnya Amerika atau sekarang sentral yang baru adalah Korea misalnya ya. Nah itu cerita itu ada di sini. Lalu pembangunan ini adalah secara singkat adalah salah satu bentuk perubahan sosial. Itu aja yang perlu Anda ingat. Perubahan sosial tadi kan digambarkan ada perubahan dari dari antar waktu dan berubahnya bisa struktur, bisa nilai, pola perilaku dan lain sebagainya, sikap. Nah, pembangunan itu adalah perubahan sosial yang secara sistematis. Itu aja sih menurut saya bedanya. Sistematis dan terencana. Maka ada istilah-istilah, karena terencana maka ada istilah pembangunan nasional. Maka ada aturan-aturannya di Indonesia. Acuannya adalah ya tergantung periodenya Jokowi, maka ada nawacita lalu diturunkan menjadi program-program pembangunan di berbagai level.
Itu yang kita katakan pembangunan nasional. Jadi perubahan sosial yang terencana itu kita katakan sebagai pembangunan. Oke. Indikator pembangunan saya kira tadi Anda mungkin sudah mengenal. Secara umum indikator yang ekonomi itu adalah GNP, tapi ada istilah yang lebih baru yang di level internasional, ada MDGs dan SDGs. Saya kira ini Anda juga sudah tahu, saya nggak akan menjelaskan karena bisa jadi di pengetahuan umum Anda juga sudah ada. Jadi ukuran-ukuran keberhasilan atau agenda-agenda pembangunan apa yang perlu dibangun itu yang dirumuskan di dalam SDGs. Oke, ini adalah aturan-aturannya. Kalau namanya negara itu maju, berarti no poverty, zero hunger, gender equality. Jadi ini adalah ukuran-ukuran yang mengatakan, kan tadi kita sudah katakan, perubahan sosial itu bisa negatif atau positif. Pembangunan adalah satu jenis perubahan sosial yang diharapkan mencapai kondisi yang positif. Kondisi positif itu digambarkan dengan kalau di level internasional itu digambarkan dengan SDGs. Tadi no poverty dan seterusnya ini ya. Kesehatan, climate action, macam-macam, ada sekian item. Oke, saya kira itu saya nggak akan menjelaskan lebih jauh karena ini adalah penjelasan ini ya, kecil-kecilnya, tapi besarnya itu. Oke, ini tugas Anda. Ada pertanyaan?